Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan beberapa soal tes potensi skolastik bagian pengetahuan kuantitatif. Soal-soalnya kita ambil dari soal UTBK yang diujikan pada tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan materi bilangan. Ini adalah bagian yang kedua dari bilangan. Di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal terkait dengan operasi bilangan. Nah, seperti apa soal yang akan kita bahas pada video kali ini? Silakan disimak sampai selesai. Soal nomor 1, bilangan dua angka berbeda yang lebih besar dari 10 terbentuk dari angka 0, 2, 5, 7, 8. Nah, di sini angkanya berbeda berarti tidak boleh berulang dan nilainya harus lebih besar dari 10. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Yang pertama, terdapat 16 bilangan yang mungkin dibentuk. Kalau kita akan bentuk bilangan dua angka, berarti ada yang jadi puluhan, ada yang jadi satuan. Kita bisa tulis seperti ini ya. Nah, di sini puluhan, dan di sini satuan. Ingat, angkanya tidak boleh berulang. Nah, sekarang nilainya lebih besar dari 10, berarti yang bisa menduduki posisi puluhan itu hanya angka 2, 5, 7, 8. 2, 5, 7, 8. Nah, di sini ada 4 pilihan. Sedangkan yang bisa jadi satuan bisa 0, 2, 5, 7, 8. Di sini ada 5, tetapi karena tidak boleh berulang, berarti yang bisa dipilih di sini hanya 4 juga. Ya, andai kan kalau di sini kita pilih 2, maka di sini tidak boleh dipilih 2 lagi. Nah, berarti banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah 4 kali 4, sama dengan 16. Berarti benar ya, 1 benar. Nah, sekarang kita cek yang kedua. Selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil yang mungkin dibentuk adalah kelipatan 5. Kalau kita lihat bilangan terbesar yang bisa dibentuk dari sini ya. Ini kalau kita buat pasangan bilangannya, dua angka ya. Maka yang paling kecil kan tentu 20 ya. Paling kecil adalah 20. Kemudian 25. Dan seterusnya sampai yang paling besar itu adalah 87. 87 ya. Nah, sekarang selisih dari bilangan terbesar dan terkecil yang mungkin dibentuk adalah kelipatan 5. Betul enggak ya? Kalau kita cek ini yang pertama, sekarang cek yang kedua di sini ya. Yang terbesar adalah 87, dikurang yang terkecil 20. Nah, ini kalau kita kurang hasilnya kan 67. Nah, 67 kelipatan 5 bukan? Ya, bukan ya. Ini bukan kelipatan 5. Bukan kelipatan 5. Nah, berarti yang kedua salah. Kemudian kita cek yang ketiga. Bilangan terkecil kedua yang mungkin dibentuk adalah bilangan prima. Ya, bilangan terkecil kedua. Yang terkecil kedua adalah 25. Nah, 25 ini bukan bilangan prima ya. Bukan bilangan prima. Berarti ini juga salah. Nah, yang keempat ya. Terdapat bilangan kuadrat yang mungkin dibentuk. Nah, yang tadi ini 25 ya. 25 adalah bilangan kuadrat ya. Ada ya. Ada yaitu 25. Berarti pernyataan yang keempat benar. Nah, berarti di sini dari 4 pernyataan ini yang benar hanya ada 2, yaitu 1 dan 4. Kalau gitu jawabannya adalah C. Oke. Selanjutnya kita pindah ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, bilangan dua angka boleh berulang dibentuk dari angka 1, 2, 4, dan 9. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi bentuknya hampir sama dengan soal nomor 1 ya. Cuma di sini boleh berulang. Berarti kalau kita buat kombinasinya seperti ini ya. Dua angka. Kita buat seperti ini ya. Ini puluhan, ini satuan. Berarti di sini kan bisa 1, 2, 4, 9 ya. Dan di sini juga 1, 2, 4, 9. Semuanya bisa dipilih kembali. Berarti kalau gitu di sini ada 4 pilihan, di sini juga 4 pilihan. 4 kali 4 berarti 16 bilangan yang bisa kita bentuk. Nah, di sini kalau kita lihat yang paling kecil tentu 11 ya, karena bisa berulang. Kemudian 12, kemudian 14, dan seterusnya sampai yang paling besar adalah 99. Nah, selanjutnya kita akan melihat manakah pernyataan berikut ini yang benar sesuai dengan informasi yang ada pada soal ini. Yang pertama ya, maksimum selisih dua bilangan yang mungkin dibentuk adalah kelipatan 5. Nah, tentu kalau kita ingin melihat selisih maksimum, tentu kita ambil bilangan paling besar dikurangi bilangan paling kecil ya. Jadi 99 dikurangi 11. Ini tentu hasilnya adalah 88.
ternyata 88 bukan kelipatan 5 ya. Ini bukan kelipatan 5. Bukan kelipatan 5. Nah, kalau gitu berarti yang satu salah ya. Nah, sekarang kita pindah pernyataan yang kedua. Terdapat 12 bilangan yang dapat dibentuk. Nah, tadi kita sudah tentukan bahwa ini ada 16 ya. 4 kali 4 ada 16 bilangan. Berarti kalau gitu yang kedua juga salah. Kemudian yang ketiga. Banyak bilangan genap dan bilangan ganjil yang mungkin dibentuk adalah sama. Kalau kita lihat dari unsur pembentuk bilangannya, yaitu 1, 2, 4, 9, di sini kan 1 dan 9 adalah bilang ganjil, 2 dan 4 adalah bilang genap ya. Ini yang ganjil dan ini genap. Nah, ternyata kan sama banyak ini jumlahnya. Berarti kalau kita bentuk bilangan 2 angka dan boleh berulang, tentu akan menghasilkan bilangan genap dan ganjil juga akan sama banyak ya. Akan sama banyak. Berarti kalau gitu yang 3 pasti benar ya. Kemudian pernyataan yang keempat, 3 bilangan terkecil yang mungkin dibentuk membangun barisan aritmetika. Kalau kita lihat ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, bilangan terkecil itu adalah 11, 12, 14. Nah, ini tentu kita sudah bisa lihat bahwa ini bukan barisan aritmetika ya. Ini selisihnya 1 dan ini selisihnya 2. Berarti bukan barisan aritmetika. Berarti yang keempat juga salah. Nah, dari sini ternyata pernyataan yang benar hanya ada satu ya, yaitu pernyataan yang ketiga. Berarti jawabannya adalah beta. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang ketiga. Nah, selanjutnya pada soal nomor 3 ini, ada 2 bilangan yang masing-masing terdiri dari 2 angka. Jadi 2 bilangan masing-masing terdiri dari 2 angka, nilainya lebih besar dari 10, dibentuk dari angka 0, 2, 3, 5, 7 ya. Sehingga keempat angka kedua bilangan tersebut berbeda. Artinya berarti tidak boleh ada yang berulang ya. Angka ini tidak boleh ada yang berulang karena keempat angka pada kedua bilangan tersebut harus berbeda. Nah, kita akan melihat kembali 4 pernyataan di bawah ini manakah yang benar. Yang pertama ya, kita lihat jumlah terbesar dari kedua bilangan yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 5. Jumlah terbesar. Kalau kita lihat bilangan yang paling besar, berarti harus yang 70-an ya dan 50-an ya kan. Karena cuma ada 2 nih yang paling besar, 5 atau 7 ya. Jadi kalau gitu yang paling besar kemungkinannya adalah 73 dan 52 ya. Ini yang kemungkinan. Atau mungkin 72 dan 53. Nah, ini kalau kita jumlah berapa nih? Kalau dijumlah berarti 125 ya. Ini adalah 125 juga. Nah, sama ya. Kita apakah 125 kelipatan 5? Iya, ya. Ekornya 5 berarti benar kelipatan 5. Ya. Kelipatan 5 berarti 1 benar ya. Jumlah terbesar ya. Kalau kita ambil jumlah terbesar tentu kita ambil yang 7 yang bilangan puluhannya dan 5 juga bilangan puluhannya. Kemudian pernyataan yang kedua, jumlah terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk lebih kecil dari 60. Jumlah terkecil berarti kita harus temukan pasangan bilangan yang paling kecil ya. Dari 0, 2, 3, 5, 7 ini kalau kita bentuk dari 2 bilangan. Yang paling kecil tentu yang pertama 20 ya. 20, ini yang kedua ya, 20. Kemudian yang kecil kedua, kalau kita ambil 20 berarti yang kedua adalah 35. Nah, kalau ini kita jumlahkan, ini hasilnya 55. Nah, 55 lebih kecil dari 60. Nah, berarti benar ya. Kalau gitu yang kedua juga benar. Sekarang kita cek yang ketiga. Kemudian pernyataan yang ketiga, terdapat sepasang bilangan yang keduanya merupakan bilangan prima. Nah, kalau kita menyusun bilangan prima dari 5 angka ini ya, maka dengan bilangan 2 digit ya, berarti yang bisa kita bentuk adalah 23 ya, prima. Kemudian 37 juga prima. Selanjutnya 53 dan 73. Hanya ada 4 bilangan prima yang bisa kita bentuk. Nah, sekarang kita perhatikan, semua bilangan prima ini memuat angka 3. Artinya, angka 3 akan berulang. Ya. Kalau kita milih 2 pasang, tidak mungkin terjadi sebab angka 3-nya selalu berulang. Ya. Karena di sini disyaratkan harus berbeda. Jadi kalau kita pasangkan 23 dan 37, tidak bisa sebab angka 3-nya berulang. 37 dan 53 juga tidak bisa sebab angka 3-nya berulang. Artinya, hanya ada satu pasang bilangan prima ya. Kalau kita pilih 2 bilangan yang kita susun, maka yang satunya hanya satu yang prima, satunya bukan prima. Berarti kalau gitu, pernyataan yang ketiga salah. Nah, selanjutnya kita pindah ke yang keempat.
selisih terkecil kedua bilangan yang dibentuk merupakan kelipatan 2. Kita cari selisih terkecil dari bilangan ini. Kalau kita lihat selisih terkecil yang mungkin adalah 27 ya dan 30. Ya, kalau kita ambil 30 dan 27 ini yang paling kecil selisihnya. Ya, 30 dan 27. Kalau yang kita kurang hasilnya adalah 3. Nah, 3 bukan kelipatan 2, bukan kelipatan 2. Berarti kalau gitu, yang 4 juga salah. Nah, dengan demikian, pernyataan yang benar hanya 2 ya, 1 dan 2. Berarti jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang keempat. Kemudian soal nomor 4, bilangan 2 angka boleh berulang, lebih besar dari 9 dibentuk dari angka 0, 1, 3, 5, dan 7. Kita akan menilai seperti pada soal-soal sebelumnya, 4 pernyataan ini mana yang benar sesuai dengan informasi yang ada. Bilangan 2 angka, berarti ada yang menjadi puluhan, ada yang jadi satuan ya. Kita buat seperti ini kembali. Ini puluhan dan ini satuannya. Berarti yang bisa jadi puluhan karena lebih besar dari 9, berarti di sini hanya bisa 1, 3, 5, 7. Sedangkan satuannya bisa 0, 1, 3, 5, 7. Semua bisa ya, karena boleh berulang. Berarti kalau kita bentuk bilangan yang paling kecil adalah 10, ya, 1, 0 ya, 10. Kemudian 11, 13, dan seterusnya yang paling besar adalah 77. Nah, sekarang kita akan melihat 4 pernyataan ini ya. Yang pertama, tidak ada satupun bilangan yang dapat dibentuk merupakan bilangan genap. Nah, pernyataan ini salah ya, sebab ada angka 10 ya. Ada 10. Dan ini adalah genap. Ada 10 dan dia genap. Berarti ini salah ya. Kemudian yang kedua, bilangan terbesar yang mungkin dibentuk merupakan bilangan genap. Kita lihat, bilangan terbesar yang bilangan berapa? 77 ya. Bilangan terbesar itu sama dengan 77 dan ini adalah bilangan ganjil. Ya. Berarti ini juga salah. Karena di sini katakan genap. Kemudian yang ketiga, 5 kali bilangan terkecil, yang ketiga ya. 5 kali bilangan terkecil, 5 kali. Yang terkecil adalah 10 ya. Itu lebih kecil daripada bilangan terbesar. Lebih kecil dari bilangan terbesar 77. Betul enggak ya? Ini 50, lebih kecil 77. Oh, berarti benar ya. Nah, kalau gitu yang ketiga benar. Pernyataan yang keempat, faktor persekutuan, berarti FPB, faktor persekutuan terbesar ya, FPB, dari bilangan terbesar dan terkecil yang mungkin adalah 1. FPB dari 10 dan 77. Nah, ini benar ya. Ini adalah 1 ya. Ya. Tidak mungkin ada lain ya. Faktor 10, 2 dan 5, 77, 7 dan 11 ya. Dia hanya bisa sama pada angka 1 saja. 1 kali 10 dan 1 kali 77. Berarti 2 pernyataan yang benar ya, yaitu 3 dan 4, 1 dan 2 salah. Kalau gitu jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang kelima, soal yang terakhir pada pembahasan kita kali ini. Nah, pada soal yang terakhir, soal yang kelima, 2 bilangan 2 angka, jadi ada 2 bilangan lagi ya. 2 bilangan 2 angka dibentuk dari angka 1, 2, 5, 7, 9 sehingga keempat angka pembentuknya berbeda. Berarti tidak boleh berulang ya. Kita akan melihat 4 pernyataan ini. Manakah yang benar sesuai dengan informasi soal? Yang pertama, salah satu faktor dari bilangan terbesar yang mungkin dibentuk merupakan bilangan genap. Kita lihat bilangan yang paling besar yang bisa kita bentuk di sini tentu adalah 97 ya. 97. Nah, 97 ini kan bilangan prima. Nah, karena dia bilangan prima, maka tidak mungkin memiliki faktor bilangan genap ya. Berarti ini salah ya kalau gitu ya. Sebab 97 prima, tidak mungkin punya faktor genap. Kemudian pernyataan yang kedua, hasil perkalian terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 95 kali 72. Kita cek ya. Kalau 95 kali 72 ini kan hasilnya 6.840 ya. Kita lihat, masih ada enggak kemungkinan yang lain? Kalau kita ambil 92 ya, 92 dikali 75. Nah, ini ternyata hasilnya 6.900. Berarti yang paling besar harusnya 92 kali 75. Bukan 95 kali 72 ya. Ini yang paling besar. Kalau gitu berarti ini salah ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, terdapat lebih dari 24 pasang bilangan yang mungkin dibentuk. Kalau kita lihat di sini ya, kalau misalnya kita ambil bilangan yang pertama 12. Maka nanti pasangan dari 12 tentu
kombinasi dari 5, 7, 9. Nah, ini 5, 7, 9 bisa membentuk bilangan 2 angka dari 5, 7, 9 tentu untuk puluhannya ada 3 pilihan dan satuannya ada 2 pilihan. Berarti ada 6 pasang ya. Di sini ada 6 pasang nih. Kemudian kalau kita balik 21 masih sama. Juga 5, 7, 9 ke sini ya. Berarti juga akan ada 6 pasang. Ini kita buat saja langsung 3 kali 2. 6 pasang ya. Ini masih sama. 5, 7, 9. Ini saya tulis seperti ini ya. 5, 7, 9. 5, 7, 9. Kemudian kalau kita ganti yang lain ya. Misalnya 1, 5 ya. Kemudian 5, 1. 1, 7. 7, 1 dan seterusnya. Maka ini juga ada 6 pasang pasangannya ya. Ini juga 6 pasang, 6 pasang dan seterusnya, masih banyak sekali ya. Ini semua 6 pasang, 6 pasang dan seterusnya. Berarti tentu hasilnya akan lebih banyak dari 24 pasang ya. Berarti lebih dari 24 pasang bilangan. Berarti kalau gitu yang ketiga benar. Kemudian pernyataan yang keempat, selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 8. Nah, kita cari dua bilangan yang selisihnya paling kecil ya. Kemungkinannya adalah 25 ya, 25 dikurangi 19. Ini kalau kita kurang hasilnya adalah 6. Nah, ternyata ini lebih kecil dari 8 ya. Berarti jawabannya pernyataan yang keempat adalah pernyataan yang salah karena ternyata yang paling kecil ada 6. Nah, berarti di sini pernyataan yang benar cuma satu yaitu pernyataan 3. Berarti jawabannya adalah beta. Oke, inilah pembahasan kita 5 soal terkait dengan bilangan. Semoga pembahasan ini dapat membantu ya untuk persiapan menghadapi UTBK tahun ini dan tahun berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel Gurumed, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.